kita pada siang wa ta'ala. Judul khutbah kita pada siang hari ini adalah Mada wajibuna nahwal Quran. Apa saja kewajiban kita terhadap Al-Quran? Kita tahu Al-Quranu kalamullah al-munazzal ala rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtumu bi suratin Nas, al-manqulu bit tawatur wal muta'abbad bi tilawatihi. Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan sampainya kepada kita secara mutawatir. Mutawatir artinya jalannya banyak. Kemudian yang membacanya mendapatkan pahala. Al-Quran adalah pedoman hidup. Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadah, kitabullah wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya tidak akan tersesat. Apa itu? Al-Quran, As-Sunnah, Al-Hadis. Al-Quran adalah huda, petunjuk. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Semuanya Al-Quran itu petunjuk kepada jalan yang benar. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Al-Quran adalah rahmat, Al-Quran adalah busyra, kabar gembira. Al-Quran tibyan, menjelaskan kepada kita tentang kebenaran. Jemaah sekalian, Al-Quran segala-galanya bagi kita, petunjuk, cahaya, furqan, tibyan, obat, rahmat, kabar gembira, semuanya Al-Quran. Sekarang pertanyaan besar, apa saja kewajiban kita terhadap Al-Quran? Apakah Al-Quran hanya dibaca? Apakah Al-Quran hanya diletakkan seperti ini? Apakah Al-Quran hanya diwakafkan? Tidak, sekurang-kurangnya ada 8 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, al-imanu bihi, beriman kepada Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hai orang beriman, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul, berimanlah kepada kitab Al-Quran, dan berimanlah kepada kitab sebelum Al-Quran. Siapa yang kufur, ingkar kepada Allah, Rasul, malaikat, kitab, hari kiamat, sungguh mereka telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Beriman kepada Al-Quran adalah salah satu rukun iman. Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini rukun iman yang 6. Tidak dikatakan seorang itu mukmin sampai dia itu beriman kepada salah satu rukun iman apa? Al-imanu bil Quran. Iman kepada Al-Quran. Jadi yang pertama, tugas kita mengimaninya, membenarkannya, meyakininya. Al-Quran adalah kalamullah. Yang pertama. Yang kedua, mempelajarinya, ta'allumuhu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan yang mengajarkan. Rasul tidak mengatakan yang terbaik, yang kaya, yang bertahta, yang memiliki postur badan fisik yang sempurna. Tidak, tetapi Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jemaah sekalian, belajar Al-Quran ini memiliki fase yang sangat banyak. Dimulai dari mempelajari cara membacanya. Alhamdulillah, kami menyaksikan di sini sudah ada tahsin Al-Quran. Tingkatkan, istiqomahkan. Nih, adik-adik kami ini, anak-anak kami di belakang, belajar Al-Quran, belajar cara membacanya.
dari ikro, ya, dari kiroah. Jangan sampai kita hidup tumbuh buta dengan Al-Quran. Kesedihan yang paling mendalam sebagai mukmin, kita buta huruf Al-Quran. Tidak ada musibah paling besar selain apa? Ketika kita hidup bertahun-tahun, berpuluh tahun, tapi kita buta dengan Al-Quran. Maka belajar Al-Quran, ya. Anak kami semuanya yang masih kecil-kecil ini, SD, SMP, SMA, belajar Al-Quran, belajar Iqra. Kemudian belajar hukum tajwidnya, ya. Belajar hukum tajwid. Apa itu? Nun sukun, mim sukun, idgham, qalqalah, gunna, hukum rot tebal, rot tipis, mat, ya, far'i, mat asli, mat tabi'i, mat lin, dan lain sebagainya. Belajar ini, belajar tafsirnya, belajar maknanya, ya. Sangat kita sayangkan kita baca Quran tapi kita tidak mempelajarinya. Ada yang kurang. Karena kewajiban kita kepada Al-Quran diantaranya mempelajari Al-Quran tersebut. Nabi mengatakan, "Ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum." Tidaklah duduk suatu kaum, nih jamaah sekalian, di rumah Allah, di masjid, yang mereka itu membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Al-Fatihah itu ditahsinkan iya, dipelajari juga iya. Jangan sampai mantap tahsin kita tapi kita tidak mempelajari maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, sampai selesai, sampai amin. Tahsinnya iya, belajarnya juga iya, paham maknanya. Buka kitab tafsirnya, semua sudah lengkap. Di sini ada, di kitab ada. Beli bukunya, mulai dari yang tipis sampai yang tebal, pakai bahasa Indonesia ada. Ini yang kedua. Bahkan ada dikatakan karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtari'una al-Qur'an min Rasulillah ashru ayatin fala ya'khuduna fil ashri al-ukhra hatta ya'lamu min al-ilmi wal amal. Dengarkan artinya. Para sahabat itu, Pak, jemaah sekalian, belajar 10 ayat belajar, tidak berpindah kepada ayat berikutnya sampai mereka itu belajar dan mengamalkannya. Ini kewajiban kita kepada Al-Quran, belajar Al-Quran. Yang ketiga, qiraatuhu, membacanya. Jelas. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, salat, menginfakkan hartanya, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan, perniagaan yang tidak akan merugi. Allah akan sempurnakan pahala mereka. Allah akan berikan kepada mereka keutamaan. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Quran, karena bacaan Quran akan datang nanti sebagai syafi'an, penolong. Jemaah sekalian, hari kiamat itu sangat mencemaskan, sangat menakutkan, menyeramkan. Kita di dunia ini mati lampu sebentar, terjadi gempa gelap gulita, kita lihat banjir kemarin, semuanya mencekam, menakutkan. Itu belum seberapa. Nanti di padang mahsyar semuanya menakutkan lebih daripada di dunia. Maka dalam kondisi seperti itu, yang bisa bantu kita baca Quran. Maka ini kita ini
sangat disayangkan sekali selama hidup tidak pandai baca Quran. Khatib ulangi sekali lagi, ini musibah terbesar. Ya, hidup 60 tahun tidak pandai baca Quran. Hidup 50 tidak pandai baca Quran. Nih adik-adik kami semuanya, anak kami yang di belakang, perhatikan. Kalian hebat matematik, hebat bahasa Inggris, tapi buta Al-Quran, musibah besar. Dengarkan khatib berbicara. Ya, hebat pun kita kedokteran, hebat pun kita ilmu-ilmu yang lain, tapi kita buta dengan Al-Quran, musibah besar. Percuma kehebatan yang tadi. Kenapa? Karena membantu kita bukan yang tadi, tapi Quran yang bantu kita. Nabi mengatakan seperti itu. Mathalul mu'min alladhi yaqra'u al-Quran kamathali al-utrujjah rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Orang yang baca Quran seperti buah utrujjah yang enak rasanya, sedap baunya. Coba kita suka makanan yang enak rasanya dan harum baunya. Al-Quran ketika dibaca seperti itulah perumpamaannya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya kebaikan, 10 kebaikan. Alif lam itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim 30. Apa di situ? Tidak ada bacaan di muka bumi ini yang dibalas per hurufnya kecuali Quran. Coba datangkan kepada kita. Tidak ada bacaan di muka bumi. Kita baca kitab fikih itu pahalanya hanya pahala menuntut ilmu. Kita baca kitab tauhid itu pahalanya hanya pahala menuntut ilmu. Tidak dibalas per hurufnya. Apalagi baca komentar-komentar di Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yang dibalas per hurufnya oleh Allah adalah Al-Quran. Bayangkan oleh kita, kalau kita banyak bicara daripada banyak baca Al-Quran. Apalagi kita yang, ini adik-adik kita, anak kami yang biasa ngomong kotor, dirubah sekarang ya. Jangan ngomong kotor lagi, jangan ngomong perkataan yang tidak benar, ganti kepada baca Al-Quran. Kenapa? Satu hurufnya 10. Li'ilafi Quraisy, berapa huruf? Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Lebih dari 20 huruf. Kali 10, 200 lebih. Kalau kita ngomong kotor, ngomong jorok, durhaka sama orang tua, apa gunanya? Apa manfaatnya? Durhaka sama guru, apa gunanya? Apa manfaatnya? Tidak ada gunanya. Bergurau yang tidak ada faedahnya, apa gunanya? Maka ganti sekarang dengan baca Al-Quran. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Dengarkan ini. Orang yang mahir baca Quran itu bersama malaikat yang mulia lagi taat. Yang mahir nih, bagus tahsinnya, itu bersama malaikat yang mulia. Walladzi yatata'u fi wa alaihi syakun falahu ajran. Yang terbata-bata baca Quran, dengarkan ini, yang terbata-bata enggak mantap tapi dia mau belajar, baginya 2 pahala. Pertama pahala baca Quran, yang kedua pahala usaha dalam menuntut ilmu. Makanya Bapak sekalian, yang sudah uzur, yang gigi udah enggak ada, mata udah enggak nampak, belum terlambat. Khatib sampaikan, belum terlambat. Jangan lihat hasil usaha, duduk di tahsin. Sekarang banyak pondok-pondok tahfiz
Banyak sekarang ma'had yang menyediakan seperti itu, baik untuk kalangan anak kecil sampai yang dewasa seperti kita. Banyak sekarang masjid-masjid yang siap untuk membantu kita. Jangan sia-siakan itu. Ini yang ketiga, dibaca Al-Quran ya. Yang keempat, ditadabburi. Tadabburuhu afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Mengapa mereka tidak mau tadabbur Al-Quran? Kalaulah Al-Quran ini datang dari selain Allah, akan terjadi perpecahan dan perbedaan. Coba, Al-Quran tidak akan ada menimbulkan perpecahan di situ. Kalau karangan manusia pasti banyak ikhtilaf di situ. Maka tadabbur. Apa tadabbur itu? Tadabbur adalah memahami maknanya dan merenunginya dengan dalam dan berusaha untuk menghayati dan berefek kepada kita. Itu tadabbur. Gimana kita tadabbur kalau tidak paham artinya? Maka sekarang adakan di sini Quran terjemah. Anak kami semuanya, kalau lihat HP itu jangan game tengok Quran, tengok terjemahannya. Itu, nih yang masih kecil-kecil. Jangan game aja ditengok. Buka aplikasi Quran, download di Play Store, buka terjemahannya. Itu baru anak yang hebat. Hebat main game itu tidak prestasi, tidak ada kehebatan di situ. Hebat pun kalian main game, hebat main Mobile Legends, PUBG itu kan prestasi. Tidak akan menaikkan kemuliaan kalian di hadapan Allah. Ya, cara serius ini. Tapi kalau kalian buka Play Store, download Al-Quran, buka terjemahannya, itu baru mantap, bagus. Karena untuk mentadabburi sesuatu, kita paham artinya. Apalagi yang paham bahasa Arab. Nah ini, makanya kalian nanti yang masih SD ini, kalau bisa nanti sekolah ke pesantren. Agar apa? Agar nanti bisa bahasa Arab, paham Al-Quran. Semakin hebat kita bahasa Arab, semakin mudah memahami Al-Quran. Itu kuncinya. Tapi kalau kita tidak paham bahasa Arab, bagaimana? Makanya yang tidak sempat sekolah di pondok, tidak mengenyam pendidikan bahasa Arab, ayo sekarang itu beli terjemahan. Ya, mohon kepada pengurus untuk menyediakan di sini Quran yang ada terjemahannya, yang besar tulisannya kalau bisa, agar memudahkan jamaah kita memahami maknanya. Makanya Pak, baca Quran itu biarlah sedikit tapi pakai terjemahan. Biarlah 1 lembar sehari baca terjemahannya. Lebih baik daripada kita baca 3-4 lembar tapi tidak pakai tadabbur. Kita ulangi sekali lagi. Biarlah 1 lembar sehari tapi pakai tadabbur. Direnungi, diresapi kandungan dan makna terjemahan tersebut. Ya. Walaqad anzalna ilaikal Qur'ana liyadabbaru wa liyatadzakkara ulul albab. Dan kami telah menurunkan Al-Quran untuk ditadabburi. Al-Quran diantaranya untuk ditadabburi, direnungi maknanya. Coba kalau kita baca Al-Quran, juz 30 itu berkaitan dengan apa? Surga, neraka, akhirat. Kalau kita baca An-Naba, itu tentang apa? Kondisi penduduk surga neraka. Menangis kita. Asalnya kita tidak menangis, kenapa? Karena kita tidak merenungi. Tidak merenunginya. Maka Al-Quran juga harus ditadabburi. Itu yang keempat. Yang kelima, menghafalnya. Hifzuhu. Bapak sekalian, walaupun kita sudah tua, setidaknya ad-duha ke bawah kita hafal. Ad-duha ke bawah hafal, ayat pendek hafal, atau juz 30 lah. Lebihnya itu 2 juz, 29, 30. Kalau bisa lebih itu semakin bagus. Yang masih muda-muda ini hafalkan Quran. Apa dalilnya? Iqra yuqalu li sahibil Quran. Dikatakan kepada sahibul Quran, Iqra, bacalah, wartaki, naiklah, warattil, bacalah
kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana yang kamu baca, yang kamu hafal ketika di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin allati taqra'uha, karena kedudukan kamu nanti di hari kiamat di surga itu berdasarkan banyak ayat yang kalian hafal. Tidak akan sama hafiz Quran dengan tidak hafiz, tidak akan sama. Maka beruntunglah kita punya anak hafal Quran. Kalau bisa punya anak 5, kalau bisa semuanya hafiz Quran. Tidak bisa adakan 1 hafiz Quran. Nih, jangan sampai ke 5 anaknya tidak ada hafiz Quran. Punya anak 6, 2 yang hafiz kalau bisa. Kalau bisa di Sibuak ini banyak yang hafiz Quran. Di Indrapura banyak yang hafiz Quran. Di Pantai Cermin ini banyak yang habis Quran. Karena seperti itu. Bahkan dikatakan yaji'u yaumal qiyamah, yaji'ul Quran yaumal qiyamah faqala hallihi fayulbasu tajul karamah. Al-Quran nanti datang pada hari kiamat. Apa katanya? Berikan perhiasan kepada penghafal Quran ini, katanya. Dan diberikan apa? Taj, mahkota kemuliaan. Allahu Akbar. Jadi anak ustaz semuanya, anak kami semuanya, hafalkan Al-Quran. Dari juz 30 hafalkan. Jangan sampai tidak punya hafalan Quran. Walaupun kita mungkin sekolah di umum, juz 30 hafal, juz 29 hafal, juz 1 hafal, ayat-ayat yang terkenal hafal. Jangan sampai tidak punya hafalan. Apalagi kita yang sering banyak hafal lagu daripada hafal Quran. Nauzubillah. Harus punya hafalan Quran. Ini yang kelima. Yang keenam, mendengarkan Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan Al-Quran. Ya, makanya yang biasa dengar musik ubah sekarang ke Al-Quran. Di mobilnya masih ada musik, ganti kepada Al-Quran. Musik tidak akan mendatangkan ketenangan. Tenang saat itu, galau lagi berikutnya. Coba diuji. Tapi kalau kita dengarkan Al-Quran, insya Allah hati kita akan tenang. Ya, maka dengarkan Al-Quran dengan baik. Yang ketujuh, diamalkan Al-Quran itu. Kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru. Amalkan. Jamaah sekalian, ada ayat riba, ada ayat zina, ada ayat jangan menzolimi. Diamalkan itu. Jangan riba kata Quran. Ya jangan riba. Jangan riba. Jangan riba. La taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Menengok video yang tidak senonoh itu jalan menuju zina. Berpacaran jalan menuju zina. Nah, ini Al-Quran mengatakan seperti itu. Dirikan sholat. Perhatikan, umur 7 tahun harus sudah sholat. Tidak hanya Jumat saja. Nanti asar, ayo seramai ini pula ke Masjid As-Sa'in. Maghrib juga seperti itu. Karena sholat tidak hanya Jumat. Sholat itu 5 waktu sehari semalam. Mengapa kita pilih Jumat saja? Apa bedanya Jumat dengan asar? Yang semuanya panggilan Allah, nggak ada bedanya. Emang Jumat panggilan siapa? Asar siapa? Semuanya panggilan Allah. Ya, amalkan yang ada di Al-Quran tersebut. Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Dengarkan, Quran itu jadi penolongmu atau jadi musuhmu nanti hari kiamat. Kalau kita amalkan Al-Quran, Quran jadi pembantu. Kalau kita tidak mengamalkan Al-Quran, Al-Quran akan jadi musuh kita. Quran akan berkata, si fulan masih zina, si fulan masih mencuri, si fulan masih durhaka sama orang tuanya, si fulan masih mengambil harta orang lain, si fulan tidak amanah, si fulan korupsi, si fulan jahat sama tetangganya. Al-Quran akan berbicara pada hari kiamat. Karena Al-Quran akan jadi penolong atau jadi musuh. Yang terakhir, yaitu adalah mengajarkan Al-Quran. Ta'limuhu khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Bapak sekalian,
Pihak pesantren sifatnya hanya membantu. Sekolah hanya membantu. Ingat, garis bawahin. Yang pertama dalam mengajar Quran adalah ayah. Ayah, ibu. Sekolah hanya membantu. Nah, karena banyak sekarang orang tua yang 100% menyerahkan kepada pihak sekolah. Salah. Karena anak lebih banyak bersama orang tua dibandingkan dengan pesantren. Maka ajarkan Al-Quran, cara membacanya, tafsirnya, ya, tahsinnya, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat khutbah singkat ini.